Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di awal-awal dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Bulan Rajab para jamaah adalah bulan yang ketujuh dari penanggalan tahun Hijriah. Dia adalah dua bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Rajab ini, bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban, kemudian berlanjut ke bulan Ramadan. Nama Rajab atau di sebagian riwayat disebutkan dengan Rajab Mudhar. Rajab itu bersumber dari kata at-tarjib yang maknanya at-ta'zim, pengagungan. Dinamakan demikian karena kaum jahiliyah saat itu mereka mengagungkan bulan Rajab ini, di mana para jamaah yang dirahmati Allah, ada aturan baku yang berlaku di mereka. Di bulan Rajab ini mereka tidak boleh melakukan peperangan. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dan tidak boleh ada pertumpahan darah di bulan Rajab. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ini berlanjut di masa Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab termasuk 4 bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itulah kata Allah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Nah, 4 bulan yang disebut bulan haram disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat. Kata Nabi, as-sanatu ithna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang suci. Salasat mutawaliyat, 3 bulan diantaranya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bulan 11, 12 dan bulan pertama. Dan satu lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rajab Mudhar,
alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi adalah Rajab Mudhar, 1 bulan di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Nah, inilah yang disebut dengan 4 bulan haram. 4 bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ramadan enggak di 4 bulan itu? Tidak ada Ramadan. Nah, di kita, di lisan orang kita, ya sebagian mereka tahunya bulan suci itu adalah bulan Ramadan. Padahal yang disebut bulan suci itu 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Dan satu lagi bulan Rajab, antara Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Ini yang disebut dengan 4 bulan suci. Namun mungkin istilah ini berjalan di sebagian lisan orang kita karena memang mereka sangat memuliakan bulan Ramadan. Kalau di dalam syariat kita, Ramadan itu dikenal dengan istilah Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ramadan itu dengan syahrun mubarak. Syahrun mubarak, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lailatin mubarakah, di satu malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian kita bisa memahami dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, setidak-tidaknya Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi kita 5 bulan. 4 bulan suci yang tadi kita sebutkan, kemudian satu lagi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Kalau ahli dunia, mereka memahami dan sangat mengerti ada bulan-bulan di mana mereka jika memaksimalkan usahanya, jika memanfaatkan dengan baik bulan-bulan tersebut, mereka mengetahui bahwa di bulan-bulan itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Maka demikian pula abnaul akhirah, orang-orang yang punya ambisi besar untuk meraup keuntungan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menyia-nyiakan bulan-bulan istimewa seperti ini. Nah, termasuk di bulan Rajab ini. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya pahala dari satu amal yang dikerjakan oleh seorang hamba bisa bertambah, bisa menjadi besar dan berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia memanfaatkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Jadi besaran pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba ini sangat bergantung kepada banyak sekali sisi. Ada kalanya para jamaah, orang itu melakukan amalan yang lebih utama, tapi ternyata pahala dia tidak sebagaimana mestinya. Kenapa demikian? Karena mungkin di satu sisi dia mendapatkan keistimewaan untuk melipat gandakan pahala, namun di sisi yang lain dia mengabaikan hal-hal yang bisa menjadikan pahalanya itu besar di sisi Allah. Makanya seorang muslim dia memperhatikan semua itu. Setiap wasilah yang menjadikan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuhnya. Maka seorang mukmin memperhatikan wasilah-wasilah yang sifatnya batin. Dari mulai keikhlasannya
dari mulai hadirnya hati saat dia melakukan amal saleh, kekhusyuannya, kemantapannya, imannya. Ini yang kaitannya dengan ibadah-ibadah hati, yang semua menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Ada juga wasilah-wasilah yang sifatnya zahir. Misalnya dia memanfaatkan waktu-waktu istimewa. Tahajud ba'da isya, ya, salat malam ba'da isya dengan salat malam di sepertiga malam terakhir tentu kan berbeda. Sepertiga malam terakhir itu lebih istimewa dibandingkan mereka yang salat malam di awal waktu. Orang yang ibadah di bulan-bulan suci dengan orang yang beribadah di bulan-bulan yang selain itu tentu berbeda. Nah, ini waktu. Waktu juga memiliki pengaruh, sebagaimana keikhlasan seseorang memiliki pengaruh. Kemudian nanti bisa dilihat dari sisi ittiba'us sunnah, seberapa kuat dia di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa juga ditinjau dari sisi tempatnya. Salat di masjid biasa dengan salat di Masjidil Haram tentu akan berbeda besaran pahala yang akan didapatkan, dan demikian seterusnya. Nah, kita bersyukur kepada Allah, salah satu wasilah itu Allah berikan kepada kita saat ini. Kita berada di bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang melakukan kebaikan di bulan ini, sesederhana apapun kebaikan yang dilakukan itu, tentu ada harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melipat gandakan, membesarkan dan melimpahkan pahalanya untuk kita semua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, surat At-Taubah ayat 36. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan suci tersebut. Kezaliman, kata para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut, pada dasarnya urusan yang besar, dikerjakan di bulan apapun. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, tentu penekanannya akan lebih, pelarangannya akan lebih besar, lebih ditekankan ketika kezaliman itu dikerjakan di waktu-waktu yang Allah sucikan, di waktu-waktu yang Allah muliakan. Orang berjudi di pos ronda dengan orang yang berjudi di dalam masjid tentu berbeda urusannya, kan begitu. Orang yang berpacaran di taman tentu akan berbeda urusannya dengan orang yang pacarannya di dalam masjid. Ya, seperti sebagian masjid di masa ini, ya, jadi tempat wisata, jadi tempat selfie, jadi tempat pacaran. Aura ibadah tidak ada di masjid itu. Nah, ini urusannya akan jadi berbeda. Orang yang pacaran di taman dengan orang yang pacaran di dalam masjid. Nah, demikian pula para jamaah, orang yang bermaksiat di bulan biasa dengan orang yang melakukan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Orang mabuk-mabukan di bulan biasa tentu urusannya berbeda dengan orang yang mabuk-mabukannya di bulan Ramadan. Demikian pula dosa-dosa yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya di masa-masa fitnah para jamaah, di masa-masa orang ingin menampilkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan golongannya, dengan menjatuhkan orang-orang yang menjadi rival atau lawannya. Ini sangat mungkin sekali bulan-bulan istimewa seperti ini kemudian ternodai oleh kotoran-kotoran hati seperti itu, dosa dan maksiat yang sangat besar seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adanya waktu-waktu yang Allah istimewakan tentu menjadi motivasi tersendiri bagi kaum muslimin, orang-orang yang punya iman kepada janji pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhiratnya. Maka seorang mukmin di bulan-bulan istimewa seperti ini, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan sesederhana apapun. Dan dia selalu berusaha untuk tidak menghina, meremehkan siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, nilai kita bukan apa yang dilihat oleh manusia. Nilai kita adalah apa yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha tahu segala seluk-beluk tentang diri kita. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan-jalan menuju kepada surga itu sangat banyak, sebagaimana pintu surga juga tidak hanya satu. Sehingga ini semua menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan namanya yang husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita yakini di dalam nama tersebut mengandung sifat rahmat bagi Allah. Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang kepada kita semua. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya, menetapkan adanya amal-amal yang sederhana, namun ketika dikerjakan dengan sangat ikhlas, dikerjakan dengan hadirnya hati, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kita sama-sama tahu para jamaah, orang yang melakukan amalan sama ternyata belum tentu pahalanya sama di sisi Allah. Yang sedang kita kerjakan saat ini pada dasarnya amalan yang sama. Kita sama-sama sedang belajar di dalam masjid, thalabul ilmi di dalam masjid. Apakah pahala yang akan didapatkan masing-masing kita sama? Apakah besaran pahala yang akan kita dapatkan itu sama di sisi Allah? Tentu jawabannya tidak sama. Tidak sama. Apa yang menjadikan tidak samanya pahala? Banyak hal. Di mana kita mengerjakan, kapan kita mengerjakan, seperti apa kaifiat kita mengerjakannya. Ya tentu orang yang hadir di majelis taklim dari awal sampai akhir sambil ngantuk berbeda dengan orang yang mendengarkannya dalam kondisi melek. Yang catat faidah dengan yang tidak mencatat faidah tentu akan berbeda kondisi. Orang yang datang ke sini niatnya lillahi ta'ala, motivasi dasarnya adalah motivasi karena ingin menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, yakni kewajiban thalabul ilmi. Tentu berbeda orang yang niatnya seperti itu dengan orang yang niatnya daripada nganggur di rumah, tidak ada kerjaan hari Ahad, mending datang ke majelis taklim. Begitu. Ini semua akan menjadi pertimbangan di dalam penilaian. Sehingga Allah Maha tahu seberapa besaran pahala yang akan Allah berikan kepada masing-masing kita. Salat kita adalah salat yang sama. Salat subuh berjamaah dengan imam yang sama di masjid yang sama. Apakah besaran pahalanya bisa sama? Ternyata tidak. Masing-masing kita berbeda pahalanya. Makanya Nabi kan menyebutkan, orang itu salat, ada yang dapat 1/10, ada yang mendapatkan 1/9 pahalanya dari salatnya, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat, para jamaah yang dirahmati Allah, kurang dari itu. Maka Al-Imam Al-Munawi alaihi rahmatullah ketika menjelaskan hadis tersebut, ya yakni tentang tingkatan-tingkatan pahala orang yang melakukan salat, beliau mengatakan anna dzalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas bihasabil khusyu' wat tadabbur
wa nahwihi mimma yaqtadil kamal. Perbedaan pahala salat itu sesuai dengan perbedaan orang-orang yang mengerjakan salat tersebut. Berdasarkan apanya? Di antaranya faktor yang bisa menjadi wasilah besaran pahala yang akan kita dapatkan, di antaranya adalah perbedaan tingkatan kekhusyuan di dalam salat. Kemudian tadabbur, bagaimana penghayatan seseorang dalam makna bacaan salat yang dia baca, apa yang dia ikuti dengan hatinya, apa yang dia ikuti dari bacaan imam, begitu, dari bacaan rukuknya, dari bacaan sujudnya, iktidalnya, tasyahudnya, dan demikian seterusnya. Ini juga sangat berpengaruh. Baik para jamaah. Dan juga wa nahwihi, apa yang semisal dengan itu mimma yaqtadil kamal, ya dari perkara-perkara yang semisalnya yang menyebabkan kesempurnaan pahala. Jadi ternyata kita sholat berbeda-beda pahalanya. Kalau besaran yang baku yang dijelaskan oleh Nabi itu kan jelas begitu ya. Orang sholat berjamaah itu dapat berapa derajat Pak? 25 atau 27 derajat. Begitu ya. Kemudian langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid dihitung. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah berikutnya akan menggugurkan dosa-dosa. Ini jelas, hitung-hitungannya ada. Tapi apakah setiap orang yang melakukannya persis sama akan mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi? Tentu jawabannya berbeda. Orang yang sholat subuhnya ngantuk dengan orang yang sholat subuhnya seger. Beda tidak Pak? Beda. Ngantuk sedang sholat itu datangnya dari siapa? Dari siapa Pak? Setan. Jadi dalam sebuah azhar dijelaskan oleh sebagian salafun as-saleh, ngantuk ketika khutbah Jumat, apalagi tidur ya. Ini kita bicara ngantuk saja. Ngantuk ketika khutbah Jumat, ngantuk ketika ta'lim, ngantuk ketika sholat, itu minasyaiton. Datangnya dari setan. Berarti di masjid banyak setan enggak? Di masjid banyak setan enggak Pak? Banyak. Di masjid banyak setan. Setan jenis jin, setan jenis manusia juga ada. Gitu kan? Loh, kalau azan berkumandang, setan kan lari. Kalau selesai azan, setan balik lagi. Kemana? Ke masjid. Menggoda orang-orang yang memanfaatkan waktu antara azan dan iqamat. Begitu kan? Nanti dikumandangkan iqamat, dia akan lari lagi. Lari terbirit-birit. Selesai dikumandangkan iqamat, dia balik lagi. Kemana? Ke masjid lagi. Ngapain? Menggoda orang-orang yang sholat. Imamnya kadang digoda. Ya. Maka ya jangan kaget kalau kadang imam juga salah. Konsentrasinya buyar. Baca ayat salah. Baca surat keliru. Ya baca setelah Fatihah mandek. Ya karena kita semua menghadapi godaan syaitan. Makmumnya juga demikian. Nah, termasuk godaan syaitan adalah menjadikan orang itu ngantuk ketika sholat. Tahiyat akhirnya nunduk begitu kan. Posisi tahiyat akhir itu kan memang enak untuk ngantuk. Baik para jamaah. Itu datangnya dari syaitan. Karena ada setan yang menggoda kita untuk itu. Termasuk ngantuk ketika taklim. Ya terkadang kan orang, Ustaz ya itu kan fadilahnya majelis taklim. Kata Nabi kan turun sakinah. Sakinah itu tenang. Saking tenangnya tidur. Nah ini bukan pemahamannya begitu, bukan. Para ulama menjelaskan ngantuk ketika taklim, apalagi taklim pada subuh ini ya. Baik para jamaah, habis bergadang lagi malamnya. Sudah selesai. Ini dari syaitan. Termasuk ngantuk ketika khutbah
khutbah Jumat. Nah, di sana ada ngantuk yang datangnya dari Allah. Ngantuk atau tidur yang datangnya dari Allah. Kapan itu? Saat tertimpa musibah, saat orang ada di medan jihad, di sela-sela dia berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Saat dalam kondisi yang sangat genting, kok ada seorang mukmin bisa lelap tidur, maka tidurnya itu minallah, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Pak, kalau hatinya sedang resah gelisah, hatinya sedang tidak nyaman, tidak merasakan keamanan, biasanya susah tidur. Betul kan Pak? Susah tidur. Jadi Masya Allah ya, orang-orang yang mudah tidur tuh gambaran hatinya nggak ada masalah, hatinya tenang dan aman. Karena biasanya orang yang sedang tidak aman itu susah tidur. Nah, orang kalau sedang berperang, kalau orang sedang berperang ini kondisi mencekam, kok dia bisa tidur lelap? Maka itu dari Allah. Nabi ketika di sela-sela perang bersama para sahabat, beliau pernah tertidur, pulas tertidur. Demikian pula para sahabatnya. Sampai kemudian Nabi mengqadha ya sebagian salat wajibnya karena terluput ya gara-gara tidur. Nah, tidur saat kondisi seperti itu datangnya dari Allah. Atau saat kondisi musibah, ada sedang bencana alam misalkan para jamaah. Wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita dari itu. Ini kan kondisinya mencekam. Kok ada seorang mukmin dia bisa lelap dengan tidurnya? Maka itu tidur datangnya dari Allah. Begitu para jemaah. Saya pribadi pernah mengalami musibah alam, gempa bumi waktu itu di Jogja. 2006 gempa Jogja. Itu susah Pak tidur. Karena kondisinya tidak aman. Kita khawatir kalau tidur itu ada gempa susulan. Susah tidur. Maka kalau orang sedang musibah begitu, kemudian dia bisa lelap tidur, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenteramkan hati seorang mukmin. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata pahala sholat berbeda-beda. Orang yang tidur, orang yang ngantuk ketika sholat, tentu dia akan terluput dari kekhusyuan. Dia akan terluput dari tafakur, tadzakur, dan juga tadabbur, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholatnya. Sehingga tentu ini akan bisa mengurangi kadar pahala. Nah, ini urusan sholat. Maka demikian pula amal-amal yang lainnya. Satu dengan yang lainnya masing-masing akan berbeda mendapatkan besaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah, ternyata di sana ada amal-amal yang sederhana, namun jika kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, pahalanya ternyata besar. Dia sederhana tapi sejatinya adalah amalan yang berpahala besar. Kita sebutkan di antaranya apa yang mungkin dipandang oleh sebagian orang ya, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, bahkan wal iyadzu billah sebagian orang memandangnya ya dengan pandangan sebelah mata. Apa itu para jamaah? Membersihkan masjid karena ingin kaum muslimin bisa nyaman beribadah kepada Allah di dalam masjid. Para jamaah, di masa Nabi ada seorang wanita penyapu masjid. Di sebagian penjelasan yang disebut oleh Nabi ini adalah seorang laki-laki. Namun yang masyhur adalah seorang wanita. Seorang wanita penyapu masjid yang ketika
di satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencari-cari wanita yang suka menyapu masjid ini. Bahkan ketika dikabarkan wanita itu meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazahnya. Tentu ini keistimewaan yang sangat besar bagi sosok wanita tersebut. Seorang yang dicari-cari oleh Nabi ketika diketahui meninggal, ya beliau menegur para sahabat, kenapa saya tidak dikabari? Sampai akhirnya kemudian Nabi datang ke kuburnya, kemudian mensolatinya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang terdapat di Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Dahulu ada seorang wanita sauda, berkulit hitam. Kemudian perawi merasa ragu, ausyaban, atau mungkin dia adalah sosok pemuda, taqumul masjid, yang biasa menyapu masjid, membersihkan masjid. Masya Allah para jamaah. Kalau di kita dikenal dengan apa? Marbot masjid mungkin ya istilahnya, atau cleaning service atau apapun itu. Orang yang memang dia membersihkan masjid, baik ditugaskan secara khusus ataupun mungkin inisiatif sendiri. Dia ingin kaum muslimin merasa nyaman, betah untuk sholat beribadah di masjid tersebut karena masjidnya bersih. Maka para jamaah, fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha faqalu mata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau merasa kehilangan sosok wanita yang suka menyapu masjid ini. Kemudian beliau bertanya ya tentang penyapu masjid ini. Maka para sahabat kemudian menjawab, mata, beliau sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian tidak memberitahu diriku? Kenapa kalian nggak ngasih tahu? Kemudian riwayat hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan keadaan orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi, yakni seolah-olah mereka itu meremehkan urusan wanita penyapu masjid itu. Jadi Abu Hurairah melihat gestur tubuh, mimik wajah dari orang yang menceritakan kematian wanita penyapu masjid ini, ya seperti meremehkan, merendahkan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dalluni ala qabri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan makamnya kepadaku, tunjukkan kuburannya kepadaku. Maka akhirnya mereka pun menunjukkan kuburan wanita penyapu masjid itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatinya. Beliau bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla meneranginya untuk mereka dengan sebab aku mensolatinya. Kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian itu disifati dengan zulmah, disifati dengan zalam, yakni kegelapan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang kita butuhkan nanti di akhirat adalah cahaya. Sebagaimana cahaya itu merupakan kebutuhan mendasar di dunia. Kebayang kalau di dunia ini para jamaah kita kehilangan cahaya, ya. Mata sehat tidak lagi manfaat kalau tidak ada cahaya.
Nah, ini nikmat yang sering tidak disadari oleh sebagian manusia. Ya, bahwa nikmat ini juga sangat-sangat kita butuhkan di akhirat. Artinya, manusia itu lebih butuh cahaya di akhirat ketimbang di dunia. Kalau di dunia, resikonya dunia, orang tersesat bisa celaka. Gara-gara nggak ngerti jalan, nggak ada cahaya. Resiko terbesar di dunia, orang mati, celaka, mati, binasa, selesai. Tapi kalau kemudian di akhirat, orang tidak memiliki cahaya, dia tidak ngerti jalan menuju ke surga yang mana, maka dia akan celaka, binasa di dalam siksa api neraka. Waliyadzubillah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di dunia kita butuh cahaya, di akhirat lebih-lebih lagi. Apalagi akhirat disifati dengan kegelapan. Coba kalau ada orang meninggal dunia, salah satu doanya apa? Salah satu doanya, selain ya Allah ampuni si fulan, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menerima amal solehnya. Ada satu suka terselip itu. Semoga mendapatkan cahaya di alam kuburnya, diterangi kuburnya, kan begitu, ya kan? Karena memang kita butuh cahaya, butuh cahaya. Kubur itu para jamaah disifati dengan kegelapan, sebagaimana ya di kehidupan akhirat setelah manusia dibangkitkan gelap. Inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Disifati dengan gelap. Maka kita butuh cahaya. Alhamdulillah dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya, ya Allah dan Rasulnya menjelaskan amal-amal yang nanti akan mendatangkan cahaya di kehidupan akhirat. Nah, di sini Nabi menegaskan kubur itu dipenuhi dengan kegelapan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur itu untuk mereka dengan sebab aku mensolati mereka. Jadi ketika wanita penyapu masjid itu dicari oleh Nabi, ya, setelah diketahui kematiannya, Nabi meminta ditunjukkan kuburnya, kemudian beliau mensolatkannya, menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai, bagaimana beliau mengapresiasi, menghormati apa yang sudah dilakukan oleh wanita penyapu masjid ini. Artinya ini keistimewaan tersendiri. Nabi sampai menyolatinya, datang ke kuburnya, menyolati orang tersebut. Artinya kalau kemudian sebagian orang memandang itu sesuatu yang remeh, siapa itu? Tukang nyapu masjid. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian, sampai kemudian datang ke kuburnya mensolati. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan sedikit hadis ini. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut itu namanya adalah Ummu Mihjan. Sebagian perawi mengatakan Ummu Mihjanah. Ummu Mihjanah. Jadi wanita tersebut, beliau adalah seorang wanita penyapu masjid berasal dari penduduk Madinah, wanita Ansariyah. Disebutkan bahwasanya dia ini seorang yang lemah, miskin, tidak punya nasab yang mulia, bukan dari golongan darah biru, tidak punya nasab. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang-orang yang kemudian memandang sebelah mata terhadap Ummu Mihjanah ini. Mereka meremehkan urusan dari wanita tersebut, sebagaimana yang mungkin terjadi di masa kita saat ini. Saya pernah mendapati bagaimana pengurus lancang kepada marbot masjid, gitu ya, menganggap bahwa saya ini pengurus, saya pengurus di sini, kamu siapa? Ya, cuman tukang sapu. Nah, ini tidak selayaknya begitu para jamaah. Bisa jadi Allah yang Maha Tahu, di sisi Allah, ya, marbot masjid itu lebih istimewa ketimbang DKM-nya. Begitu ya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu makom seseorang di sisi Allah. Ini buktinya. Ummu Mihjanah begitu dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Beliau sosok wanita yang mungkin pekerjaannya nggak ada orang yang mencita-citakan punya pekerjaan itu. Artinya apa? Saking dipandang, ini remeh, cuman menyapu masjid. Gak ada orang yang bercita-cita, cita-cita kalau udah besar apa? Pengen jadi penyapu masjid. Tapi ternyata sosok wanita ini, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah sosok yang mulia. Dia bersihkan kotoran-kotoran dari masjid, ya, demi menjadikan kaum muslimin mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini terbukti ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, perhatian yang begitu besar kepada wanita tersebut. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Nabi ini mengandung penghargaan beliau kepada amal soleh wanita penyapu masjid ini. Sederhana, ya, cuman beres-beres di masjid, ya, menyapu masjid, membersihkan masjid. Namun ternyata sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau wanita miskin, lemah, tidak memiliki nasab yang mulia, namun dimuliakan oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Insyaallah para jamaah, ini sesuatu yang membanggakan. Dan tentu poin pelajarannya dari riwayat yang mulia ini, coba masing-masing kita para jamaah merenung gitu ya, dalam rangka mencontoh perhatian Rasulullah terhadap wanita lemah, miskin, bukan dari nasab yang mulia, namun dia memiliki amal soleh yang ternyata dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin pelajarannya, seberapa banyak di antara kita yang kemudian punya kepedulian, dia sudi memperhatikan kaum du'afa, fuqara, masakin, ya, rakyat jelata yang mungkin profesinya tidak dipandang oleh manusia, tukang sapu masjid. Mereka ternyata orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah. Rasulullah memuliakan mereka, menghargai mereka. Maka seharusnya kita pun demikian. Kita pun demikian para jamaah. Tidak mesti menyapu masjid, ya. Yang di dalam hadis ini orang yang menyapu masjid, siapapun mungkin menyapu jalanan. Coba para jamaah, ketika ada seonggok sampah di jalanan, mungkin ada 10, 20, bahkan 100 orang lewat di situ, bisanya komen saja. Ini siapa orang buang sampah sembarangan. Nanti lewat orang kedua, ini orang kayaknya nggak pernah sekolah, sembarangan buang sampah. Nanti lewat lagi orang ketiga, komen lagi para jamaah, ini orang nggak punya mata kah? Itu loh, pelang dilarang buang sampah, gedenya apa harus pakai bahasa Inggris gitu, nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus begitu, ini 100 orang lewatin sampah, semuanya cuman komen. Kalau sampah bisa ngomong, mungkin dia akan ngomong, Pak, kamu jangan komen aja dong, ambil aku, ya, simpan di tempatku, gitu kan. Masya Allah, komen semua ini. Nggak ada yang kemudian dia ambil sampahnya kemudian dibuang di tempat yang semestinya. Bisanya komen saja. Baik para jamaah, Masya Allah, dengan jasa orang-orang yang menyapu, jalanan kita jadi bersih. Balikpapan itu katanya kota terbersih se-Asia Tenggara. Begitu kan? Betul Pak? Tapi entah itu tahun berapa, begitu kan? Semoga seterusnya begitu. Jadi salah satu yang paling berjasa siapa? Orang-orang yang di lapangan. Yang Masya Allah para jamaah, orang mungkin masih terlelap dengan mimpinya, tidur, mereka sudah bekerja di pinggir jalan, yang punya jalan. Sehingga orang berangkat kantor, berangkat kerja, jalanan sudah bersih, nyaman, sedap dipandang mata. Begitu deh. Masjid juga demikian. Jamaah mungkin taunya make saja. Masya Allah, Nurul Haq bersih, karpetnya harum, begitu ya, nyaman, ya betah untuk ibadah, AC-nya nyala, bagus. Orang taunya pakai aja. Tidak tahu siapa yang membersihkan ini. Siapa yang berjasa untuk itu.
Jumatan kita tahunya pakai saja. Padahal mungkin ada sekian jam, 2-3 jam orang membersihkan masjid. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepedulian ya kepada orang-orang yang seperti itu, seharusnya kita pun demikian. Kadang miris para jamaah, saya pernah dapatin itu. Ya, seorang pengurus DKM dengan arogannya kemudian maki-maki ya dengan nada merendahkan, melecehkan marbot masjid hanya karena kesalahan sepele, atau mungkin dia terlambat datang untuk membersihkan masjid. Karena manusia kadang punya hajat yang mendesak, punya hajat dadakan. Ya jangan seperti itu. Ya walaupun Anda pengurus, mungkin level Anda lebih tinggi ya daripada dirinya, tapi di sisi Allah belum tentu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tentu catatannya bagi kita, dari sekian banyak kepedulian kita terhadap mereka, seberapa banyak yang kemudian kita dengan setulus hati memberikan kebaikan kepada mereka. Karena ikhlas dan tidak itu harus selalu jadi muhasabah masing-masing kita. Apapun amal yang kita kerjakan, muhasabah ikhlas itu harus selalu ada. Kalau kita orang kaya yang dermawan, coba dari sekian infak, dari sekian sedekah, mana yang kira-kiranya kita betul-betul tulus ikhlas karena Allah? Setidak-tidaknya para jamaah, dominasi daripada amal-amal soleh kita ikhlas karena Allah. Di samping kita terus berupaya meningkatkan kuantitasnya, meningkatkan kualitasnya, dan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan orang yang menurut kita dia melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, padahal ternyata dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mulia. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan juga peringatan bagi kita untuk saling menghormati, menghargai, dan saling berhusnudzon ya, kepada siapapun dengan siapapun, karena sejatinya nilai kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan menilai orang gitu ya. Lebih baik salah di dalam menilai ya ketimbang kita harus minta maaf gara-gara kita salah ya di dalam menilai. Lebih baik kita ya salah ya dari tidak menilai seseorang daripada kita salah ya dalam menetapkan nilai bagi seseorang. Ya karena para jamaah yang dirahmati Allah, menelan ludah yang masih ada di mulut itu lebih ringan daripada kita menjilat ludah kita sendiri yang sudah ada di comberan. Begitu kan? Maka berhati-hati, jaga lisan kita, jaga sikap tingkah laku kita ya. Walaupun mungkin kepada orang-orang yang secara kasat mata dia tidak lebih istimewa dari kita. Karena keistimewaan bukan apa yang diukur oleh kasat mata manusia, tapi apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya. Hmm. Hmm. Di dalam. Hmm. Iya, barakallahu fiik. Anaknya usia berapa, Pak? Anaknya usia
Masih menyusu atau sudah makan makanan lain? Sudah makan makanan lain. Iya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam fikih membersihkan najis itu dibedakan ya antara anak yang dia hanya mengkonsumsi ASI ibunya dengan yang sudah makan macam-macam, gitu ya. Artinya ada makanan-makanan lain yang sudah dikonsumsinya selain dari ASI ibunya, maka ya dia sudah dikategorikan najis, gitu ya. Sehingga membersihkannya tidak cukup diperciki. Kalau yang masih bayi dan minum ASI hanya minum ASI untuk bayi laki-laki itu cukup diperciki. Begitu syariat. Misalkan bapak punya bayi ini masih 2 bulan 3 bulan belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, kemudian lupa, namanya kita kadang lupa ngasih pampers atau mungkin pampersnya kurang maksimal, akhirnya misalkan dia ngompol kena karpet masjid ya. Atau mungkin kalau di rumah kita kena kasur kita, maka cara membersihkan najisnya cukup diperciki air. Diperciki air. Ya, 3 kali dipercikan itu sudah selesai. Ustaz kan masih ada, cuman percikan. Nah, inilah syariat. Itulah syariat. Kita tunduk kepada ketetapan syariat. Ketetapannya begitu, ya sudah selesai. Fa inna khairal haji haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kita kalau kentut saja Pak, ya seharusnya yang layak dibersihkan kan bagian dubur kan begitu ya. Tapi kenapa kita cukup berwudu gara-gara kita buang angin dan yang dibersihkan bukan dubur. Nah itulah syariat. Syariat itu ketundukan, sami'na wa ata'na. Baik para jamaah. Namun kalau anak kita sudah makan makanan-makanan yang lain di samping ASI dari ibunya, maka itu hitungannya sudah najis. Cara membersihkannya diguyur oleh air. Diguyur oleh air. Begitu ya. Jadi tidak cukup dipercikan, tidak cukup ditempel tisu. Dia mesti diguyurkan air ke situ. Begitu. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana ada Arab Baduy yang kencing di pojokan masjid. Kalau sekarang mungkin alhamdulillah nggak ada Pak ya, kecuali anak-anak kecil atau yang seperti anak kecil. Siapa yang seperti anak kecil? Orang tua, gitu ya. Orang yang sudah renta, dia kan kondisinya seperti anak kecil lagi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di masa Nabi itu ada yang kecil, ada yang kencing di pojokan masjid. Karena masjid saat itu jangan dibayangkan seperti masjid saat ini, karpetnya empuk gitu ya, bersih, berlantai, bermarmer, enggak. Jadi alasnya Masjid Nabawi ketika itu ya pasir, atapnya pelapah kurma, gitu kan? Barakallahu fikum. Dindingnya tidak full, begitu ya, hanya dari tanah liat. Begitu awal-awal Masjid Nabawi, sehingga namanya orang Arab Baduy, ya, orang kita ini nyebutnya wong deso. Dia belum ngerti apa-apa. Ya. Tiba-tiba di pojokan masjid dia pipis, gitu ya. Hampir saja para sahabat akan menegurnya. Namun Nabi dengan hikmahnya mengatakan biarkan dia. Biarkan dia dulu selesai pipisnya. Begitu kan? Bayang kalau digertak itu, kalau digertak, kira-kira lebih madarat nggak Pak? Madarat. Orang itu kalau pipis biasanya kan menghayati, kan begitu. Apalagi pipis baru bangun tidur, oh panjang sekali itu. Gitu kan? Biasanya sambil meremelek begitu kan? Coba bayangkan kalau digertak sama orang, dia bisa kaget nanti kemana-mana, ya. Malah lebih susah membersihkannya. Makanya hampir saja para sahabat itu menghardik orang tersebut, dicegah oleh Nabi, biarkan dia. Ini hikmahnya Rasulullah. Biarkan dia menuntaskan hajatnya. Namanya saja hajat, begitu kan? Biar dituntaskan. Maka ketika selesai, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta ya beberapa ember air. Kemudian beliau memerintahkan untuk dituangkan ke bekas kencing Baduy tersebut. Nah, artinya kalau
kencing yang sudah dikatakan najis najis mutawassithah, ya, dia najis yang sedang, maka cara membersihkannya begitu. Jadi nanti Pak diguyurkan air di situ, disesuaikan dengan area yang kena kompolnya, begitu ya. Misalkan segede apa, nanti diguyurkan di situ, ya, dengan dilebihkan sedikit di sekitar areanya, begitu ya. Tidak sampai kemana-mana kan, di situ saja. Iya. Nanti diguyurkan air di situ, kemudian setelah diguyurkan bisa dikeringkan. Bisa dikeringkan. Dikeringkannya pakai apa? Bisa dipakai lap, ya, atau dipakum atau diapa. Yang penting dikeringkan. Atau kalau memang karpetnya bisa dicopot, ya, dicopot nanti dijemur, begitu ya. Setelah diguyurkan air. Dan mungkin insya Allah kalau mau Ramadan biasanya karpet masjid pada di laundry, gitu ya. Ini sudah di laundry belum Pak? Belum, Ramadannya masih jauh. Biasanya menjelang Ramadan itu, Masya Allah ya, karpet-karpet masjid pada di laundry. Nah itu para jamaah, jadi begitu ya. Dan mungkin tadi sebagaimana yang disampaikan, ada tisu, ya mungkin nanti jamaah di situ ya Pak ya, sebelum pintu keluar berarti. Nah, nanti yang ditandai tisu jangan sampai keinjak supaya tidak tercecer kemana-mana. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Oh tadi beliau menyampaikan permintaan maaf ya. Tidak ada masalah, nggak ada kafarat apa-apa. Ini biasa ya, namanya bawa anak kecil. Begitu ya. Ya kalau mau berbagi ya silahkan. Begitu ya. Tidak ada larangan, bahkan itu sesuatu yang istimewa. Demikian para jamaah. Artinya gini, kebersihan masjid itu pada dasarnya tanggung jawab kita semua. Jadi gini Pak, misalkan kita lihat ada sampah di dalam masjid, apa yang kita lakukan? Komen saja kan? Atau kita yang mungut? Sebagian orang kan komen saja. Siapa yang nyampah di masjid? Ya, begitu kan? Akhirnya apa? Nanti juga kan ada marbotnya. Tidak boleh begitu. Kalau dia ada di hadapan kita, ini peluang pahala. Jangan, kan masjid ini sudah ada marbotnya, sudah digaji sama masjid. Enggak begitu. Membersihkan masjid ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Dan itu bagian daripada imarat al-masajid. Bagian daripada memakmurkan masjid secara fisik. Ya, di antaranya membersihkan, memberikan wewangian. Itu. Jadi bukan tanggung jawab marbot saja, tanggung jawab kita. Jadi nanti kalau kita lihat sampah, jangan kan sudah ada marbotnya, biarin saja. Jangan. Pungut. Itu loh peluang pahala bagi kita. Ya, syukur-syukur Bapak tiap pagi mau Jumatan di sini, ikut di sini. Ikut bersih-bersih masjid. Nanti kerja bakti sebelum Ramadan, ya dibersihkan masjid. Kita ikut di sini. Insya Allah semuanya dapat pahala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.